Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 10 November 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang dari yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, Yesus membuat 2 ajaran penting kepada kita sebagai murid-muridnya tentang tidak menjadi batu sandungan dan tentang pengampunan yang tiada batas. Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan ia menambahkan, jika saudaramu berdosa dan ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa 7 kali sehari terhadap engkau, dan 7 kali ia kembali kepadamu, serta berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mendengar pengajaran Yesus ini, para rasul merasa berat, bahkan terlalu berat. Maka mereka berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Jawaban dari Yesus terhadap permintaan para murid ini sangat indah. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan, iman sejati membuat kita mampu mengampuni
dan memulihkan sesama. Karena iman mengandalkan kuasa Allah, bukan kekuatan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata bahwa penyesatan pasti terjadi, tetapi celakalah orang yang menyesatkan. Ini peringatan serius bagi kita semua. Batu sandungan tidak hanya berarti dosa besar, tetapi bisa juga berupa sikap dan perkataan kita yang melemahkan iman orang lain. Ketika kita menjadi teladan buruk dalam keluarga, komunitas, atau pelayanan. Ketika kita lebih suka menghakimi daripada membangun. Ketika kita menutup pintu bagi orang berdosa yang ingin bertobat. Santo Leo Agung yang kita peringati hari ini adalah teladan pemimpin yang tidak menjadi batu sandungan, tetapi sumber terang dan kekuatan bagi gereja. Sebagai paus di abad ke-5, ia menghadapi banyak krisis, perpecahan iman, invasi bangsa-bangsa barbar, dan ketegangan dalam gereja. Namun, ia berdiri teguh dalam iman dan kasih. Ia tidak hanya menjaga kebenaran ajaran, tetapi juga menunjukkan belas kasih Allah yang besar. Itulah mengapa ia disebut agung, bukan karena kekuasaannya, tapi karena keteguhan iman dan kelembutan hatinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni 7 kali sehari, artinya tanpa batas. Tentu hal ini bukan hal yang mudah, tetapi pengampunan adalah buah iman yang hidup. Tanpa iman, pengampunan tampak mustahil. Tetapi dengan iman, kita bisa percaya bahwa kasih Allah lebih besar daripada luka kita. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membiarkan kejahatan, tetapi mengampuni berarti melepaskan kebencian dari hati agar kita bebas dan damai. Orang yang menolak mengampuni akan hidup dalam belenggu masa lalu, tetapi orang yang mau mengampuni, maka dengan air mata, walau dengan air mata, sedang membiarkan Allah menyembuhkan hatinya. Itulah sebabnya para rasul berkata, tambahkanlah iman kami. Karena mereka sadar hanya dengan iman yang kuat mereka bisa mengampuni seperti Yesus mengampuni. Dan Yesus menjawab, iman sebesar biji sawi saja sudah cukup. Artinya, iman yang kecil tapi murni, yang sungguh percaya pada kuasa Allah, dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Dunia yang penuh kebencian menjadi dunia yang penuh dengan kasih. Yesus menggunakan gambaran pohon ara yang tercabut dari dan tertanam di laut, sesuatu yang mustahil secara manusiawi. Namun Yesus ingin menegaskan, iman membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah bekerja dalam diri kita. Santo Leo Agung adalah contoh nyata dari iman yang hidup. Ia berani berdialog dengan Atilia, sang pemimpin Hun yang dikenal sebagai cambuk Allah, dan berhasil menyelamatkan kota Roma dari kehancuran tanpa kekerasan. Ia menunjukkan bahwa iman yang disertai kebijaksanaan dan kasih dapat mengalahkan ketakutan dan kebencian. Iman bukan hanya soal pengetahuan, tapi kepercayaan penuh kepada Allah yang hidup. Iman yang benar selalu melahirkan 2 hal, kasih yang mengampuni dan kesetiaan yang bertahan dalam kehidupan. Dalam para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita terus membangun seluruh kehidupan kita semakin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga dengan meniru teladan hidup Santo Leo Agung, kita pun semakin layak disebut orang-orang kudus di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.